Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, juga Putri Literasi Indonesia, dan juga Putri Kampus Indonesia. So, welcome Hani. Hai. Tapi setelah gagal itu ya udah deh, nggak apa-apa. Aku nggak jadi duta itu, aku nggak apa-apa. Yang penting aku bisa menjalankan advokasi aku meskipun aku nggak jadi duta. Ya. Itu bukunya seputar apa? Kalau yang pertama itu novel, judulnya Rindu di Balik Origami. Perempuan kan, mau itu laki-laki, pendidikan itu kayak jadi momentum utama gitu. Apalagi kayak misalkan kita sebagai anak aja kalau ngelihat orang tua kita misalkan S2, orang tua kita S3 kan anaknya juga ditermotivasi kan untuk melebihi orang tuanya gitu kan. Dunia literasi adalah dunia peradaban. Mencintai literasi berarti memuja kebudayaan. Literasi mesti hadir dalam agenda-agenda kemanusiaan. Sebab tanpa literasi orang akan melupa dan saling membinasakan. Oke. Mantap. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe, biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian guys, tapi aku ditemenin teman aku buat ngebahas tentang self-development dan tips gimana caranya jadi dia. By the way, dia ini merupakan salah satu duta hukum dan HAM Jawa Barat, juga Putri Literasi Indonesia, dan juga Putri Kampus Indonesia. So, welcome Hani. Hai. Thank you banget Hani udah mau hadir. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sekarang boleh diceritain dulu gak sekarang Hani kesibukannya lagi apa? Terus mungkin kalau lagi kuliah di mana? Boleh gak diceritain dulu? Boleh. Oke, nama aku Hani. Aku sekarang mahasiswi, sebetulnya udah lulus sih, tinggal nunggu wisuda aja. Aku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Sekarang mau melanjutkan ke S2 di Universitas Kristen Indonesia. Gila. Sama mahasiswa S2 nih. Tapi by the way teman-teman, aku itu waktu itu kenal sama Hani. Kita itu kenal di komunitas kamu ya? Komunitas Teras Literasi Cianjur. Boleh diceritain dulu gak Teras Literasi Cianjur ini apa gitu dan ngapain gitu? Teras Literasi Cianjur ini adalah wadah di mana untuk para mereka yang menyukai literasi atau sastra. Jadi kita itu mewadahi untuk diskusi, saling bertukar pikiran, bertukar cerita gitu. Karena kan anggota aku juga ada beberapa yang udah meluncurkan buku gitu. Jadi di situ bisa sharing bagaimana tips menulis buku, bagaimana tips kayak menjadi kepemimpinan. Jadi nggak seputar literasi aja sih, luas gitu, mencakup 7 komponen literasi. Oke, mantap banget sih. Ini kalau misalkan kalian suka literasi, boleh banget kali ya gabung di komunitasnya Hani. By the way Han, tadi kan kamu udah bilang kamu S1 di Unsur, terus juga sekarang lagi lanjut S2 di UKI. Hukum juga. Boleh tahu gak kenapa tertarik masuk hukum? Aku tertarik masuk hukum itu awalnya itu aku kuliah di FKIP ya, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sana itu nggak sampai 1 semester, aku pindah ke Fakultas Hukum karena disuruh sama papa aku awalnya. Awalnya papa aku bilang, kenapa ngambil ini gitu kan, ngambil PBSI. Aku bilang aku ingin jadi penulis. Nah, aku ingin jadi penulis di sana, tapi ternyata itu kan di FKIP itu fokusnya ke keguruan. Nggak fokus di kepenulisan, ternyata kepenulisannya di akhir, di program kekhususan. Jadi aku pindah ke FH, aku di situ nyaman banget sih. Oke. Nyamannya apa nih? Nyamannya di hukum itu apakah dia misalkan katakanlah mata kuliahnya, atau misalkan dosennya, atau ketertarikan kamunya, atau apanya? Yang pertama itu lingkungannya. Kalau di FKIP kan pagi tuh, jam 7 harus sudah ada di kampus. Kalau di FH lebih santuy kayak jam 9 gitu. Terus dari pakaian juga kan lebih membebaskan. Kalau di FKIP itu karena dididiknya menjadi guru harus formal gitu kan. Dan itu aku bukan fashion aku banget kayak siang, pagi ke kampus gitu. Bukan nggak suka ya, karena lebih itu aja gitu, lebih pengen yang santai aja gitu. Jadi pindah ke sana. Terus di sana juga kan kalau di FKIP itu setiap hari ada presentasi 3 kali dalam satu hari itu. Kalau di FH itu paling seminggu sekali, lebih banyak diskusinya gitu. Oke. Menarik sih. Berarti pada dasarnya itu di hukum itu kayak lebih jiwa kamu banget gitu ya. Jiwa kamu banget. Tapi kalau boleh diceritain selama kamu kuliah di hukum ini gitu, apa yang membuat kamu itu
kayak jadi wah gue harus lanjut lagi nih S2 di hukum, kayak why gitu harus lanjut S2 lagi gitu? Oke. Kalau lulus misalnya aku kan udah lulus ya, udah resmi lulus hukum. Kalau di hukum itu misalkan aku pengen jadi pengacara, aku harus lanjut lagi sekolah kehususan. Misalnya kehususannya sebagai pengacara, aku harus sekolah pengacara kehususan itu selama 2 tahun. Terus aku juga harus magang di LBH gitu. Lalu kenapa aku lanjut lagi S2 gitu? Pengen aja gitu. Karena untuk apa perempuan sayang banget kan, misalnya aku udah S1 nih nggak lanjut, sayang banget gitu. Iya benar. Meskipun kata orang ngapain sih perempuan kuliah tinggi. Benar. Tapi juga ujungnya ke dapur. benar setuju. Mau itu perempuan kan, mau itu laki-laki, pendidikan itu kayak jadi momentum utama gitu. Apalagi kayak misalkan kita sebagai anak aja kalau ngelihat orang tua kita misalkan S2, orang tua kita S3 kan, anaknya juga ditermotivasi kan untuk melebihi orang tuanya gitu kan. Nah ini ngomong-ngomong tadi kan kamu banyak banget nih duta hukum dan HAM, terus juga putri literasi Indonesia, terus juga putri kampus Indonesia. Ini banyak banget ya guys ya. Kita bahas dulu nih satu-satu. Dari yang duta hukum dan HAM dulu kali ya. Boleh gak kayak kamu tuh jelasin kayak si duta hukum dan HAM ini tuh kenapa gitu sampai kamu terpilih, dan nanti job desk-nya kamu duta hukum dan HAM itu ngapain? Proses duta hukum dan HAM itu paling panjang. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Prosesnya. Karena aku daftar itu Oktober ya kalau nggak salah. Oktober pas hari ulang tahun aku. Oktober aku daftar atau Agustus gitu, lupa. Antara bulan itulah ya. Nah di sana itu daftar dulu. Kalau udah lolos secara administrasi, dinyatakan lolos sebagai anggota FPSH, Forum Pelajar Sadar Hukum. Nah kalau udah lolos di FPSH, otomatis bisa lanjut ke duta hukum dan HAM. Nah dari duta hukum dan HAM ini selama 1 tahun ini ada proses tugas assessment. Ya, baik itu secara offline maupun online gitu kan. Nah karena aku pandemi waktu itu, aku online, full online gitu. Secara 1 tahun itu. Nah pada bulan Agustus kemarin dinyatakan aku lolos sebagai duta hukum dan HAM mewakili Kabupaten Cianjur. Sebetulnya nggak cuma aku aja sih, ada 1 orang lagi namanya Faris, teman aku dari Unsur juga. Dia anak PPKN. Nah selama lolos ini makin banyaklah kegiatan, ada pengukuhan juga gitu. Oke. Langsung sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menarik sih. Kalau boleh tahu, tadi kan dari anggota EPSH. Iya, EPSH. Nah dari tadi kan seleksi itu masuk anggota EPSH. Nah dari anggota EPSH ini yang sampai duta-duta ini berapa gitu? Maksudnya kayak anggota EPS yang masuk anggota EPSH-nya ini berapa orang? Terus yang lolos sampai ke dutanya itu berapa orang? Sampai hari ini kalau nggak salah ya 2.000 duta hukum dan HAM dari pertama masuk dari pertama ada sampai sekarang itu 2.000. Cuman kan kalau sekarang itu seleksinya diambil dari yang siswa. Kalau mahasiswa sekarang kalau mau jadi duta hukum dan HAM harus dari SMA dulu gitu, baru gitu. Iya, jadi kalau sekarang seleksinya di sana. Jadi kan di duta hukum dan HAM ini ada program beasiswa. Nah, jadi kalau untuk mereka yang mau beasiswa di sana kan ada gitu. Di sana kan termasuk aku juga kayak mau S2, banyak informasi gitu kan. Oh, di sini nih ada S2 gitu. Oke, menarik. Berarti dari awal ada sampai sekarang itu ada 2.000 orang nih. Iya, kurang lebih 2.000 orang. Kalau pas yang periode kamu? Banyak sih, ada berapa ya? Nyampe puluhan, ratusan? Puluhan. Iya. Oke. Lumayan banyak juga berarti ya? Karena puluhan itu sama duta hukum dan HAM tingkat siswa. Oke. Berarti siswa dan juga mahasiswa. Iya, siswa dan mahasiswa. Hanya saja kalau untuk saat ini kepengurusan aku yang paling aktif itu siswa. Ya karena kan mereka mungkin masih sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk magang. Mahasiswa itu bisa dihitung dengan jari sekarang yang aktifnya. Sekarang itu aku yang paling dituakan ya, apalagi aku perempuan. Jadi seperti dituakan aja di sana gitu. Aku paling tua gitu di sana. Gak apa-apa, kita tua juga gak apa-apa. Yang penting jiwanya muda. Jiwanya muda. Iya, yang penting jiwanya muda. Nah, tadi duta hukum dan HAM.
Terus sekarang ke Putri Literasi Indonesia. Oke. Ini gimana? Wow, kalau ini tuh berawal dari kegagalan ya. Oke. Aku itu di 2020 ikut salah satu ajang duta di Jawa Barat. Oke. Ternyata aku nggak lolos. Oke. Aku nggak lolos. Rasa kecewa sama diri sendiri ada, tapi itu dijadikan evaluasi. Apa sih yang membuat aku nggak lolos? Dan si panitia itu bilang ke aku, nggak apa-apa kan disebutin? Nggak apa-apa. Nah, katanya aku nggak lolos itu resumenya aku copy paste dari YouTube, dari Google kan. Padahal aku sama temen aku ngerjain bareng di perpustakaan, aku baca bukunya bareng gitu. Itu makanya enggak masuk akal aja. Kalau copy paste kan pasti kelihatan tuh. Kalau ini aku benar-benar ngetik sendiri, prosesnya aku videoin, aku update di Instagram gitu. Nah itu aku kecewanya di situ. Ya tapi aku juga nggak bisa menyalahkan mereka. Mungkin mereka punya penilaian sendiri. Tapi setelah gagal itu ya udah deh. Nggak apa-apa, aku nggak jadi duta itu, aku nggak apa-apa, yang penting aku bisa menjalankan advokasi aku meskipun aku nggak jadi duta. Hingga aku ngebentuklah organisasi yang tadi Teras Literasi. Dari situ aku bisa menjalankan advokasi aku gitu. Dan karena Teras Literasi itu aku juga bisa kolaborasi sama duta-duta itu, sama senior aku yang di sana, sama panitia yang di sana. Iya. Nah, dari situ aku terus belajar, terus ada pemilihan Putri Literasi Jawa Barat. Ikutlah aku, ternyata lolos, masuk juga, hingga aku menjadi delegasi ke nasional, mewakili provinsi. Waktu itu tiga orang ya, dan perempuan semua. Gak ada laki-lakinya di Jawa Barat nih, belum ada laki-lakinya, belum ada yang tertarik. Di Jawa Barat itu aku, Kak Aura, sama Siti Hasuna. Gitu. Aku di sana itu 4 besar. Seharusnya 4 besar. 4 besar itu di mana? Di nasional. 4 besar. Tapi kalau yang 4 besar ini kan diambilnya dari voting tertinggi. Jadi aku ke-5 besar. I see. Ya, makanya pas aku dinobatkan sebagai duta literasi ini, semakin banyak tuh kegiatan-kegiatan aku. Ini program dari mana sih? Putri Literasi itu? Yayasan sih, bukan program dari dinas. Program dari yayasan. Oke. Berarti kalau misalkan di Putri Literasi itu, kalau tadi kan di Duta Hukum dan HAM kamu kayak ngadvokasi orang dan sebagainya. Kalau Putri Literasi sama juga? Sama, cuman di sini lebih ke aksi nyatanya. Kayak misalnya aku kemarin KKN di Desa Kemang nih. Aku sebagai Putri Literasi, sebagai mahasiswa juga, bagaimana aku mengadvokasikan program aku di sana. Misalnya kemarin kan aku literasi juga, tapi harus fokus ke pendidikan juga. Makanya aku ngebentuk pas KKN itu rumah edukasi, yang dimana kolaborasi dengan Kominfo Republik Indonesia. Ada seminar literasi digital juga, ada taman baca juga, sekolah gratis juga. Dan sekolah itu enggak hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk orang tua. Misalnya kayak di sana tuh banyak ibu-ibu yang belum bisa baca. Nah, kita belajar baca, buka kelas baca untuk ibu-ibu. Terus ada juga kelas UMKM. Kan di sana itu pengrajin gula nih. Pengrajin gula, dan mereka itu belum punya haki, belum punya label logo gitu. Kemasannya hanya pakai daun pisang kering aja gitu, nggak ada yang menarik. Dan mereka itu gini, bertanya gimana ya caranya supaya diterima di supermarket kayak gitu. Nah, kita bantu gitu. Nggak cuman aku aja, mahasiswa KKN yang lain, teman-teman aku bantu gitu. I see. Banyak juga ya amal kamu ya berarti? Nggak cuman aku, teman-teman aku. Oke. Putri Literasi. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Itu Putri Kampus. Nah, kalau ini ngapain? Kalau Putri Kampus ini dilihatnya ya dari transkrip nilai. Terus harus ada 10 prestasi juga kalau untuk yang di Jawa Barat. Karena kan yang di Jawa Barat sama yang di nasional beda penilaian. Dan harus ada bakat juga. Aku itu kemarin bingung bakat aku apa nih, gitu kan. Jadi ya udahlah, bakat aku kirimin bakat aku menulis. Makanya aku bawa buku aku pas pemilihan yang di Jawa Barat itu, hingga akhirnya aku menjadi juara 1. Juara 1 di Jawa Barat. Iya. Anyway, ngomong-ngomong buku, kamu udah punya buku berapa? 3.
Kalau yang semua? dijual semua. Kalau yang aku nulis sendiri 3. Cuman ada yang satu kolaborasi pas hari jadi Cianjur tahun kemarin. Oke. Ya. Itu bukunya seputar apa? Kalau yang pertama itu novel, judulnya Rindu di Balik Origami. Oke. Yang kedua ini monolog rasa, di mana kumpulan puisi atau antologi puisi. Oke. Nih yang ketiga ini buku yang pas aku KKN kemarin. Tentang Sejuta Cita untuk Kemang, judul bukunya. Cuman isi bukunya tentang cerpen, cerita pendek bagaimana pengalaman aku selama KKN dan teman-teman. Lalu di buku ini juga ada kumpulan puisi karya masyarakat Desa Kemang. Oke, menarik nih. Kita masih di Putri Kampus nih. Nah, pas tadi kan kamu udah juara 1 nih di Putri Kampus. Lanjut ke nasional gak? Lanjut ke nasional. Lanjut. Nah, di nasionalnya masuk berapa besar lagi? Grand finalis saja. Iya, tapi dinobatkan sebagai Putri Kampus Indonesia mewakili Jawa Barat. Oh, I see. Seleksinya dari 3 tadi ya, nih kalau di gak usah dispesifikin satu-satu deh. Mostly seleksinya apa aja? Advokasi itu pasti advokasi. Terus bagaimana kalau advokasi itu kan bagaimana kita menjalankan program ke depannya. Betul. Lalu bagaimana kita meyakinkan juri nih dengan advokasi itu, apakah advokasi itu sudah berjalan atau hanya rencana saja. Gitu. Jadi harus ada dokumentasi juga. Jadi pas kita ke depan nih mempresentasikan, kita harus punya bekal juga. Ini ada dokumentasinya nih kita bahwa program ini sudah berjalan gitu. Jadi nggak cuman aku punya program ini bagus nih programnya, tapi nggak ada dokumentasinya ya percuma gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau kayak kamu kan tadi kayak udah punya komunitas teras literasi, itu lebih gampang lagi sebenarnya ya. Lebih gampang. Untuk kayak ngeliatin ini loh bukti nyatanya gitu ya. Iya. I see. Boleh gak kasih tips nih ke teman-teman semuanya, baik itu yang mahasiswa, baik itu yang pemuda, biar mereka itu kayak enggak berhenti berkarya gitu loh kayak kamu gitu. Pesannya dari aku, jangan takut untuk belajar. Kalau kamu gagal 3 kali, kamu harus bangkit 5 kali. Gitu. Kalau kamu saat ini nggak tahu nih kapan, kalau kamu saat ini nggak berani mencoba, tapi kita nggak tahu letak kesalahannya di mana. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi lebih baik mencoba dari sekarang agar tahu kita kesalahannya apa, dan itu kan sebagai bekal untuk kita. Iya, setuju. Terus ada lagi Kak? Udah itu aja. Oke. Sama ini Han, aku penasaran sih, dari 3 tadi kan kamu udah punya role nih, udah punya bahasanya kita bilang gelar lah, udah punya gelar sebagai Putri Kampus, terus Putri Literasi, juga Duta Hukum dan HAM. Seberapa berdampak sih 3 gelar ini ke kehidupan kamu yang sekarang gitu? Berdampak banget ya. Gimana? Dulu itu kan aku orangnya meye kayak kalau sekarang itu ketemu sama orang harus bisa menjaga sikap. Itu. Yang kedua ini yang paling besar ya. Relasi aku bertambah, nggak cuman di Cianjur, nggak cuman di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia gitu. Karena kan setiap kalau kita ikut di duta-duta kayak gitu, otomatis pasti ada perwakilan dari provinsi mana. Jadi kalau misalkan aku main ke sini tuh pasti ini ada temen nih di sini gitu. Setuju. Yang kedua karena Duta Hukum dan HAM juga, aku bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa S2 tadi? Enggak, beasiswa yang S1 itu. Lalu aku juga kan loncat semester kemarin. Harusnya aku di semester 3, tapi langsung lanjut ke semester 6. Because of what? Di Duta Hukum dan HAM ini kan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Betul. Otomatis pasti ada ijazah, seperti ijazah. Sertifikatnya itu ada nilai-nilainya. Yang tadi asesmen itu, misalnya literasi aku nilainya berapa, terus tentang advokasi aku nilainya berapa, di situ kan pasti ada. Nah di situ diubahlah menjadi nilai SKS aku, makanya aku itu nilai SKS-nya paling tinggi gitu. Makanya kemarin itu ada kecemburuan sosial karena itu. Karena kamu loncat. Iya, terus nilai-nilai aku tinggi kan. Iya. Makanya sebenarnya aku agak ini sih kayak perasaan kamu tuh kayak harusnya masih mahasiswa gitu, udah lulus gitu kan. Kan. Benar setuju. Berarti harusnya sekarang tuh kamu masih semester 6 ya? Semester 6. Jatuhnya ya 6 kan? Lagi KKN, lagi ngurus skripsi gitu. Tapi kamu udah lolos bahkan udah S2 gitu. Wah, gila. Kalau di SMA mungkin dulu kayak akselerasi ya? Iya, itu. Oke. Menarik sih. Boleh deh kasih satu quotes kesukaan kamu untuk
nutupin pembicaraan kita sore ini. Dunia literasi adalah dunia peradaban. Mencintai literasi berarti memuja kebudayaan. Literasi mesti hadir dalam agenda-agenda kemanusiaan. Sebab tanpa literasi orang akan melupa dan saling membinasakan. Oke, mantap. Keren banget sih, tanpa literasi orang saling membinasakan. Oke, mantap. Kani, thank you banget ya buat ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman dan juga untuk aku untuk bisa lebih berkarya lagi. Dan kalau misalnya teman-teman mau follow IG-nya Hani, aku taruh di sini. Dan kalau misalnya mau follow Teras Literasi Cianjur, aku taruh juga di sini. Thank you banget buat Hani sekali lagi untuk waktunya, dan buat teman-teman juga thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. See you guys. Thank you. Bye bye Hani. Sukses. Goodbye.